Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kita jumpa lagi dalam kuliah etika profesi insinyur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai, budaya, dan etika mahasiswa. Nah, setiap mahasiswa itu mempunyai harapan, punya cita-cita yang paling pendek adalah wisuda seperti ini. Tetapi untuk menjadi sarjana yang baik, kita semua mesti harus memiliki etika, menghargai budaya, dan menjalankan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, kehidupan kampus atau yang kita sebut dengan dunia perguruan tinggi adalah belajar orang dewasa. Nah, kegiatan di perguruan tinggi itu disebut dengan tridharma atau tiga kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Tiga kegiatan ini secara bersama-sama dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa maupun tenaga kependidikan. Nah, pelaksanaan kehidupan kampus atau pelaksanaan di Dharma perguruan tinggi itu didasarkan pada perilaku yang didasari oleh agama, ya. Kemudian oleh etika dan memiliki nilai etika. Dan jangan lupa Anda harus menggunakan logika. Nah, apa tujuannya kita mempelajari nilai budaya dan etika mahasiswa? Tujuannya adalah menumbuhkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang kebudayaan, nilai budaya, dan etika. Yang kedua, agar mahasiswa juga memahami tentang budaya kampus dan etika kampus. Ya. Kemudian, yang ketiga adalah supaya mahasiswa memahami aturan-aturan yang berlaku di perguruan tinggi, ya, yang berupa hak dan kewajiban mahasiswa. Nah, kita mulai dari nilai dulu. Nilai itu adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Kemudian, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Dan yang terakhir, sesuatu yang baik dan diinginkan oleh masyarakat. Nah, tiga ini ya mendefinisikan sebagai nilai. Nah, apa nanti nilai seperti apa kita ikuti yang berikutnya. Ya. Berikutnya adalah budaya. Kalau tadi nilai untuk membuat manusia jadi baik, sekarang budaya. Budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi sama dengan mirip dengan nilai bahwa setiap masyarakat, setiap kelompok orang itu punya nilai dan budaya yang berbeda-beda. Nah, budaya juga didefinisikan sebagai tata nilai, tata sosial, dan tata laku manusia. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah budaya itu terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas atau peralatan yang digunakan, pakaian, kemudian bangunan, dan karya seni. Hal ini yang kemudian membuat
Setiap masyarakat, setiap suku itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Nah, kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, maka kita juga punya nilai dan budaya Indonesia. Ada dua. Yang pertama adalah nilai kebangsaan, didasarkan pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI yang wajib kita pahami, kemudian kita hayati dan kita amalkan, serta dijaga kelangsungannya dari generasi ke generasi. Sedangkan budaya Indonesia adalah budaya multikultural, multibahasa, toleran, multikultur, multiagama, multisuku, dan sebagainya. Nah, nilai dan budaya inilah yang menyatukan kita semua dari Sabang sampai Merauke memiliki kesamaan pandang pada pada masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Nah, bagaimana dengan budaya kita? Bagaimana kita memandang budaya itu? Nah, budaya yang lama, yang baik itu dijaga dan dikembangkan supaya lebih baik. Tetapi budaya yang buruk diseleksi dan diubah menjadi baik. Contohnya apa? Misalnya budaya suatu acara berkumpul yang diisi dengan minum-minuman keras, diisi dengan mabuk-mabukan, kemudian kita ubah budaya itu. Budaya yang tetap dipertahankan, acara itu tetap dipertahankan, tapi tidak disertai dengan acara mabuk. Misalnya seperti itu. Nah, secara universal atau secara umum, nilai-nilai budaya itu banyak sekali. Ini diantaranya ada kejujuran, kesederhanaan, keuletan, keberanian, kesabaran, amanah, dermawan, ketakwaan, kebersihan, keterbukaan, keikhlasan, dan lain-lain. Ini adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkandung di dalam masyarakat kita, apapun budayanya. Jadi ini adalah nilai-nilai budaya secara umum. Nah, jika kita mengikuti atau menjalankan nilai-nilai ini, maka kita akan dihargai dimanapun kita berada, meskipun dalam budaya yang berbeda. Nah, kalau tadi kita bicara budaya Indonesia, nilai dan budaya Indonesia, kemudian kita tadi juga membahas nilai dan budaya Indonesia, sekarang kita masuk ke budaya kampus. Nah, budaya kampus itu adalah budaya intelektual, ya, budaya kecerdasan, logis, dan kritis. Sehingga budaya yang baik ini didefinisikan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah budaya akademik, ya, di mana masyarakatnya harus jujur, tidak boleh melakukan plagiat atau mencontek. Kemudian ada budaya intelek yang selalu menggunakan pendekatan kecerdasan, logika di dalam menganalisis suatu masalah. Kemudian ada budaya kritis, di mana sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, untuk menyeimbangkan berbagai informasi, kemudian mengambil kesimpulan atau jalan keluar. Kemudian ada budaya inovatif. Budaya inovatif itu adalah budaya yang selalu menemukan hal-hal yang baru. Kemudian melek informatif, maksudnya adalah kita selalu mendapatkan informasi yang cukup. Sehingga tadi tidak mudah dibawa ke mana-mana. Kemudian melek teknologi, berarti kita harus mengakrabkan dengan teknologi yang tersedia.
Kita harus ingat bahwa teknologi semakin berkembang dalam waktu yang singkat dan teknologi yang lama itu dengan cepat sudah tertinggal. Dan yang terakhir adalah budaya bersih. Tidak membuang sampah sembarangan, kemudian membuang sampah di tempatnya, berpakaian rapi, dan seterusnya. Nah, apa budaya yang buruk di kampus itu? Mencontek. Ya, tidak hanya pada ujian, tapi juga pada tugas. Kemudian ada budaya perpeloncoan. Ya, jadi mahasiswa baru sering dikerjai oleh kakak kelasnya, ya, oleh mahasiswa senior, disuruh melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau budaya kampus. Kemudian budaya demo. Intelektual itu tidak melakukan demo, tapi melakukan diskusi, melakukan pemikiran secara kritis, kemudian menyampaikan kesimpulan atau jalan keluar dari masalah yang terjadi. Tawuran juga bukan budaya kampus, itu adalah budaya yang buruk. Kemudian budaya bully, itu juga tidak boleh. Bully itu berarti menghina seseorang karena penampilannya, karena kondisinya, dan lain-lain. Nah, budaya mahasiswa itu yang pertama adalah religius, ya, beriman dan bertakwa apapun agamanya. Dia harus mendekat dekat dengan Tuhan. Yang kedua, berjiwa sederhana, tidak bermewah-mewah, hedon, kemudian merayat dan memiliki rasa kekeluargaan. Merakyat itu artinya mempedulikan masyarakat, kondisi masyarakat harus kita pikirkan. Jika ada masalah, maka kita coba cari pemecah. Nah, rasa kekeluargaan ini sangat penting, terlebih pada lingkungan kelas dalam satu angkatan mahasiswa. Karena kunci sukses mahasiswa di dalam belajar itu adalah teman-temannya mahasiswa. Yang ketiga, berpola pikir moderat, toleran, proporsional, ya, kemudian seimbang dan konsisten. Ya, yang dimaksud dengan moderat itu adalah memberikan berpikir tidak mudah ditarik ke sana kemari dan selalu berusaha menyeimbangkan. Ya, toleran itu berarti menerima perbedaan, dan yang ketiga proporsional itu melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan tingkatnya. Kemudian berlaku jujur, ya. Lalu jika salah, kemudian berani bertanggung jawab, kemudian tekun, sabar, ramah, rendah hati, ya, terbuka, damai, dan ikhlas. Nah, sekarang kita bicara etika mahasiswa. Kenapa mahasiswa harus punya etika? Nah, tujuannya adalah untuk membentuk citra mahasiswa. Citra mahasiswa itu adalah penampilan mahasiswa sebagai manusia yang unggul, ya, secara intelektual yang berkarakter, dan sebagai figur yang memiliki integritas, jujur, punya tanggung jawab, menepati janji, kemudian intelektual, cerdas, dan profesional. Kemudian terbuka terhadap perubahan, jadi tidak kaku, kemudian membentuk citra mahasiswa yang cerdas dan berkarakter, kemudian peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu.
Nah, sekarang bagaimana itu diterapkan di dalam kuliah? Nah, di dalam kuliah Anda harus berani mengemukakan pendapat dan siap menerima pendapat orang lain dalam proses pembelajaran. Jangan pernah merasa khawatir jika pendapatnya salah. Mungkin Anda mengemukakan pendapat tidak sesuai dengan pendapat orang lain, tidak apa-apa. Bahwa setiap orang punya pendapat yang berbeda, itu biasa. Ya, itu sebabnya kenapa kita harus bersikap kritis, karena kita harus menyaring pendapat orang lain, kemudian membandingkan dengan informasi-informasi lain yang sesuai dengan pendapat orang tersebut dan informasi yang tidak sesuai dengan pendapat orang tersebut. Sehingga kita dapat mempunyai kesimpulan yang utuh. Nah, yang kedua, mahasiswa itu punya tanggung jawab untuk mengerjakan semua tugas yang dibebankan oleh dosen dalam proses belajar mengajar. Nah, biasanya tugas-tugas ini itu disampaikan di dalam kontrak kuliah. Misalnya harus membawa ini itu dalam kuliah, kemudian menyelesaikan tugas ini dan itu seterusnya. Nah, nilai akan diberikan sesuai dengan proses selama pembelajaran. Nah, di dalam kehidupan kampus, di dalam menyelesaikan tugas, di dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, kita mengikuti apa yang disebut dengan proses ilmiah. Nah, proses ilmiah ini faktor-faktor penting yang harus dimiliki di dalam melaksanakan proses ilmiah ini. Yang pertama adalah berpikir kritis dan rasional dalam menyelesaikan masalah. Jadi harus Anda ingat nanti bahwa ketika Anda mengerjakan tugas, mengerjakan soal, dan sebagainya, sebenarnya itu adalah bagian dari melatih Anda untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, itu adalah bijaksana dalam menghadapi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, sifat bijaksana diperlukan supaya kita tidak terjebak dan sangat bergantung atau sangat terpengaruh oleh teknologi. Nah, yang ketiga, di dalam proses ilmiah harus menjunjung kejujuran ilmiah dan mentaati kaidah keilmuan yang berlaku, misalnya tidak mencontek karya orang lain, plagiat, memasukkan tanda tangan, dan lain-lain. Nah, ini semua itu sudah dimuat di dalam peraturan rektor tentang etika mahasiswa. Jadi silakan Anda pelajari nanti tentang peraturan rektor ini. Sehingga Anda bisa bersiap-siap untuk melaksanakannya. Karena di dalam peraturan rektor tersebut diatur tentang hak, kewajiban, dan sanksi jika Anda melanggar peraturan tersebut. Nah, ketika Anda masuk ke kampus, maka Anda itu digolongkan ke dalam ilmuwan. Apa sikap atau sifat ilmuwan? Yang pertama adalah keteladanan, atau selalu menjadi teladan yang baik. Yang kedua, objektif. Objektif itu berdasarkan fakta, tidak menilai sesuatu sesuai dengan penilaian pribadi atau golongan atau pesanan. Kemudian yang ketiga, terbuka. Terbuka itu berarti membuka orang lain, membuka kesempatan bagi orang lain untuk melakukan kritik, memberikan pendapat, dan lain-lain. Kemudian kukuh pada pendirian yang dianggap benar.
Nah, yang dianggap benar itu berarti sudah dibuktikan secara ilmiah. Yang ketujuh adalah berani mengakui kesalahan. Di dalam proses ilmiah, suatu temuan itu dapat dikalahkan atau ditiadakan oleh penemuan yang baru. Ya, bisa juga temuan yang baru ini mengkoreksi kesalahan dari temuan yang lama. Itu sebabnya ilmuwan itu harus berani mengakui kesalahan. Kalau memang salah, ya sudah. Ya itu memang salah, keliru. Begitu. Ya. Kalau orang lain yang benar, ya berarti kita akui bahwa dia benar. Nah, begitu. Baik mahasiswa, eh, demikian pembahasan kita tentang nilai budaya dan etika mahasiswa. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas etika kehidupan kampus. Dan terima kasih telah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.